Legenda Dewa Bintang. Chapter 196. Kepergian Xiaolang. Waktu kembali berlalu, rembulan malam telah digantikan oleh mentari pagi. Cahayanya yang hangat menerpa wajah Xiaolang yang masih setia duduk dengan tenang di bawah pohon besar yang ada di depan kediaman kepala suku. Sinar mentari pagi juga membangunkan orang-orang suku cahaya yang masih tertidur. Satu persatu mereka mulai bangun dan mulai melakukan kegiatan masing-masing. "Selamat pagi Tuan Muda," sapa salah seorang pria menghampiri Xiaolang. "Ya, selamat pagi," jawab Xiaolang ramah. "Sepertinya Tuan Muda tidak tidur semalaman," ucap pria tersebut. "Hahaha, Paman, benar sekali, aku memang tidak tidur semalaman ini," jawab Xiaolang. "Jika boleh saya tahu masalah apa yang Tuan Muda pikirkan sehingga membuat Tuan Muda tidak bisa tidur karenanya?" tanya pria tersebut. "Bukan masalah apa-apa Paman, aku hanya sedang memikirkan teman-temanku yang ada di benua bintang," jawab Xiaolang berbohong. "Ternyata seperti itu, Tuan Muda, maaf jika aku lancang. Memikirkan teman memanglah sangat baik, akan tetapi kita juga harus melihat teman seperti apa yang kita pikirkan, apakah dia juga memikirkan hal yang sama tentang kita. Atau malah justru sebaliknya. Tapi menurutku teman yang Tuan Muda pikirkan saat ini tentu bukanlah sekedar teman biasa," ucap pria tersebut memberikan nasihat. Xiaolang sedikit termenung mendengarkan nasihat yang dikatakan oleh pria tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pagi ini dia akan mendapatkan nasihat yang begitu baik dari salah seorang pria dari klannya. "Sekali lagi saya minta maaf karena telah lancang menasehati Tuan Muda," ucap pria tersebut. "Paman, janganlah seperti itu, bukankah memberikan nasihat adalah hal yang baik, lalu kenapa harus meminta maaf? Justru akulah yang harus berterima kasih kepada Paman karena telah memberikan nasihat yang berarti untukku, dan aku berjanji akan selalu mengingat nasihat yang Paman berikan," kata Xiaolang dengan ramah. "Terima kasih Tuan Muda, Anda benar-benar sangat baik hati," ucap pria tersebut. "Kalau begitu saya mohon pamit Tuan Muda," lanjutnya kemudian memberikan hormat kepada Xiaolang dan setelah itulah langsung pergi. Setelah pria itu pergi, Xiaolang juga memutuskan untuk beranjak dari tempat tersebut dan kembali ke kediaman kepala suku, sebablah ingin mandi dan membersihkan diri. Setelah itu mungkin ia akan berjalan-jalan di wilayah suku cahaya untuk terakhir kalinya sebelumlah kembali ke benua bintang. Siang harinya, Guangmo mengumpulkan semua orang yang ada di suku cahaya. Ia memberitahukan kepada mereka semua bahwa besok Xiaolang akan kembali ke benua bintang. Berita yang disampaikan oleh Guangmo tentang kepergian Xiaolang tentunya membuat semua orang menjadi sedih. Pasalnya setelah sekian lama mereka akhirnya bisa bertemu dengan Tuan Muda mereka akan tetapi sekarang Tuan Muda. "Salam yang mulia Pangeran, salam Tuan Muda," ucap semua orang memberikan hormat. "Apakah kalian sudah mendengarnya? 1 bulan lagi kita semua akan datang ke benua bintang timur," ujar Guangmo. "Tapi Langer, bagaimana cara kami menghubungimu nanti?" tanya Guangmo. "Apakah kakek masih bisa menghubungi ayah?" tanya Xiaolang. "Tentu saja," jawab Guangmo. "Ketika kalian sampai di benua bintang timur, hubungi saja ayah dan dia pasti akan menjemput kalian," ucap Xiaolang. "Tapi kenapa tidak menghubungimu langsung?" tanya Guangmo bingung. "Kakek, aku rasa mereka sekarang berada di dunia hampa ciptaan ayah. Jadi untuk kesana tentunya kakek harus menghubungi ayah secara langsung," jawab Xiaolang. "Benar juga," ucap Guangmo. "Baiklah, sekarang kalian semua silahkan bubar dan ingat untuk pergi berburu," lanjutnya kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka bertiga meningkatkan tempat tersebut,
semua orang kemudian juga mulai beranjak satu persatu, ada yang kembali ke kediaman masing-masing dan ada juga yang bersiap-siap untuk pergi berburu. Malam harinya mereka semua benar-benar mengadakan pesta untuk Xiao Lang. Seperti sebelumnya, pesta tersebut hanyalah pesta sederhana yang hanya membakar daging. Buruan mereka dan memakannya bersama-sama, dan tentunya tidak lupa mereka juga pesta arak sampai semuanya mabuk. Keesokan harinya, semua orang kembali berkumpul di suatu tempat rahasia yang berada di belakang wilayah suku mereka. Tempat tersebut adalah tempat di mana Guang Mo membangun formasi teleportasi untuk menuju ke benua bintang. Mereka semua berkumpul di sana tentunya untuk melepas kepergian tuan muda mereka, walaupun sebelumnya Guang Mo telah melarang mereka untuk datang, akan tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap datang ke sana. "Kakek, Paman, semuanya aku pergi," ucap Xiao Lang kemudian memberikan hormat. "Hati-hati di jalan cucuku," ucap Guang Mo. "Sampaikan salam paman kepada calon istrimu," ujar Guang Ming. "Selamat jalan tuan muda," ucap semua orang. Setelah selesai berpamitan, Xiao Lang kemudian langsung memasuki lingkaran formasi dan setelah itu Guang Mo langsung mengaktifkannya. Beberapa saat kemudian formasi tersebut mengeluarkan cahaya yang cukup terang dan bersamaan dengan itu tubuh Xiao Lang perlahan-lahan mulai menghilang. "Selamat tinggal semuanya, ingatlah untuk datang ke pernikahanku di benua bintang timur 1 bulan lagi," ucap Xiao Lang sebelum benar-benar menghilang dari dalam formasi teleportasi tersebut. Kenapa aku seperti melupakan sesuatu, ucap Guang Mo. Chapter 197. Badai Dimensi Ruang dan Waktu. Setelah menghilang dari formasi teleportasi, Xiao Lang kemudian muncul di sebuah lorong yang disebut dengan lorong dimensi ruang dan waktu. Xiao Lang awalnya cukup menikmati suasana di lorong tersebut yang penuh dengan berbagai cahaya warna-warni. Waktu terus berlalu namun Xiao Lang tak kunjung menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Awalnya Xiao Lang hanya berpikir bahwa waktu yang ia lewati belum sampai 2 hari, akan tetapi kenyataannya waktu di dunia nyata sudah beberapa hari berlalu. "Ini hanya perasaanku saja atau memang lorong dimensi ini terasa sangat lambat," gumam Xiao Lang. Setelah begitu lama waktu berlalu Xiao Lang mulai merasakan keanehan di dalam lorong dimensi ruang dan waktu tersebut, karena dia merasa sudah terlalu lama berada di dalam sana dan masih belum menemukan pintu keluar juga. "Sepertinya ada yang tidak beres," gumam Xiao Lang kemudian melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Xiao Lang terus melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi bahkan ia telah terbang dengan kecepatan maksimalnya, akan tetapi ia masih saja belum menemukan adanya jalan keluar dari lorong dimensi tersebut. Aku benci mengakui ini tapi sepertinya aku terjebak di dalam sini," gumam Xiao Lang kesal. Di dunia nyata, waktu terus berputar. 1 hari telah berganti dengan 1 minggu dan 1 minggu kemudian telah berganti menjadi 1 bulan. Di suku cahaya, Guang Mo kembali mengumpulkan semua anggota suku dan meminta mereka semua untuk bersiap-siap, sebab hari ini mereka akan datang ke benua bintang untuk menghadiri acara pernikahan Xiao Lang. Akan tetapi satu hal yang tidak Guang Mo sadari adalah, sejak awal dia sama sekali tidak mengetahui bahwa Xiao Lang telah terjebak di dalam lorong dimensi ruang dan waktu dan sampai saat ini, Xiao Lang masih belum bisa keluar dari tempat tersebut. "Ayah, apa kau sudah menyiapkan hadiah untuk Langer?" tanya Guang Ming. "Hahaha tentu saja, dan aku rasa hadiahku pasti lebih baik dari hadiahmu," jawab Guang Mo. "Terserah ayah saja," ujar Guang Ming. "Akhirnya kita akan bertemu dengan Langer lagi," gumam Guang Mo. Mereka berdua kemudian langsung menuju ke tempat di mana formasi teleportasi diletakkan, yaitu di belakang wilayah suku cahaya.
Sesampainya di sana Guang Mo dan Guang Ming merasa sangat senang, sebab semua anggota suku ternyata sudah bersiap-siap dan sudah berada di sana semuanya. Baiklah semuanya, mari kita berangkat sekarang, ujar Guang Mo. Guang Mo kemudian mengaktifkan formasi teleportasi tersebut. Sebelum semua orang memasuki formasi, Guang Mo memberitahukan kepada mereka bahwa di dalam lorong dimensi ruang dan waktu nanti, semua orang harus menggunakan formasi pelindung ruang dan waktu khusus yang sebelumnya telah ajarkan kepada mereka semua. Tujuan dan penggunaan formasi pelindung khusus ini adalah agar mereka semua bisa terhindar dari badai ruang dan waktu yang bisa terjadi kapan saja. Selain itu, formasi pelindung tersebut juga berguna sebagai petunjuk arah, karena jika tidak menggunakan formasi pelindung khusus yang diciptakan oleh Guang Mo, maka mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lorong dimensi tersebut. Dan hal itulah yang terjadi pada Xiao Lang saat ini. Selain tidak mengajarkan formasi pelindung ruang dan waktu tersebut kepada Xiao Lang, Guang Mo juga melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu ia sama sekali tidak ingat untuk mengatakan kepada Xiao Lang tentang itu semua. Setelah formasi teleportasi diaktifkan, Guang Mo kemudian mengatakan kepada mereka semua untuk masuk secara bergantian, atau bisa saja dengan berkelompok, hanya saja jangan terlalu banyak. Guang Mo juga mengatakan kepada mereka semua, setelah sampai di benua bintang nanti mereka tidak diperbolehkan untuk pergi sebelum dia sampai, lalu mereka semua diminta untuk menjaga satu sama lain jika saja nanti ketika sampai di benua bintang ada bahaya yang datang mengancam. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, Xiao Lang sudah tidak mengetahui lagi sudah berapa lama ia berada di sana dan terus melesat dengan kecepatan tinggi. Bahkan ia sudah beberapa kali berhenti dan mengisi tenaganya yang terkuras karena terus terbang dalam jangka waktu yang panjang. Hah? Masih belum menemukan jalan keluar juga? Entah sampai kapan aku akan terjebak di sini, gumam Xiao Lang. Beberapa saat kemudian, lorong dimensi ruang dan waktu tersebut tiba-tiba saja bergetar dengan sangat kencang. Di hadapan Xiao Lang tiba-tiba muncul sebuah pusaran angin berwarna hitam yang sangat besar dan sedang mengarah kepadanya. Sial, apa ini yang dinamakan badai dimensi ruang dan waktu? Gumam Xiao Lang kemudian melindungi dirinya dengan formasi pelindung. Xiao Lang kemudian mencoba untuk terbang menjauhi badai tersebut. Ia bahkan langsung terbang dengan kecepatan maksimalnya agar bisa terhindar dari badai ruang dan waktu tersebut. Akan tetapi usaha Xiao Lang sama sekali tidak membuahkan hasil, bukannya semakin menjauh dari badai tersebut, Xiao Lang malah seperti terhisap ke dalamnya. Lama-kelamaan badai tersebut semakin mendekati Xiao Lang dan pada akhirnya Xiao Lang benar-benar tertelan oleh badai ruang dan waktu tersebut. Sial, aku malah terhisap ke dalam pusaran ini, gumam Xiao Lang kemudian menciptakan formasi pelindung yang jauh lebih kuat. Pada awalnya, mantra formasi pelindung yang diciptakan oleh Xiao Lang memang mampu menahan kekuatan dari badai tersebut. Akan tetapi lama-kelamaan formasi pelindung tersebut mulai retak secara perlahan-lahan karena tidak kuat lagi menahan kekuatan badai ruang dan waktu yang begitu ganas. Mantra formasi pelindung yang Xiao Lang gunakan akhirnya benar-benar hancur sehingga membuat dirinya terseret oleh putaran badai tersebut. Tidak hanya itu saja, lah bahkan mendapatkan luka yang cukup serius. Setelah 2 hari berlalu di benua bintang bagian selatan, tepatnya di sebuah hutan yang mana tempat tersebut merupakan tempat di mana Guang Mo menciptakan formasi teleportasi yang terhubung dengan formasi teleportasi yang ada di wilayah suku cahaya. Satu persatu anggota suku cahaya mulai bermunculan dari dalam formasi tersebut. Mereka semua nampak menghela nafas lega karena akhirnya sampai pada tujuan dengan selamat. Sebelumnya mereka semua sempat berpikir bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke benua bintang,
sebab ketika di dalam lorong dimensi ruang dan waktu mereka juga bertemu dengan badai dimensi ruang dan waktu yang sangat dahsyat. Namun karena formasi khusus yang diajarkan oleh Guang Mo, mereka semua berhasil menghindari badai tersebut dan sampai di benua bintang dengan selamat. Beberapa menit setelah semua anggota suku cahaya keluar, Guang Mo dan Guang Ming akhirnya muncul dari dalam formasi teleportasi. Hal tersebut tentunya membuat semua anggota suku cahaya menjadi lega, karena sebelumnya mereka sempat berpikir bahwa Guang Mo dan Guang Ming tidak akan bisa lolos dari badai ruang dan waktu. Syukurlah semuanya sudah ada di sini, sekarang silahkan beristirahat dan jangan berpencar. Aku akan menghubungi Shen Liu agar dia bisa menjemput kita di sini, ujar Guang Mo. Chapter 198. Manusia Kucing. Guang Mo kemudian menghubungi Shen Liu menggunakan pesan jiwa. Ia memberitahukan kepada Shen Liu bahwa dia dan anggota klan sedang berada di benua bintang bagian selatan. Lalu Guang Mo juga meminta Shen Liu agar dia bisa menjemput mereka semua. Shen Liu cukup kaget ketika ia mendapatkan pesan jiwa tersebut. Dan yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah ternyata pesan jiwa itu berasal dari Guang Mo. Namun Shen Liu nampak agak sedikit meragukan pesan jiwa tersebut, bisa saja itu adalah jebakan dari orang yang ingin mencelakainya. Aneh, bukankah tidak ada yang selamat dari peperangan waktu itu? Lalu kenapa sekarang aku mendapatkan pesan jiwa dari ayah mertua, gumam Shen Liu. Shen Liu kemudian mencoba untuk mengingat siapa saja yang bisa menghubunginya dengan pesan jiwa, akan tetapi dalam ingatannya yang hanya bisa menghubunginya dengan pesan jiwa hanyalah Guang Mo, istrinya dan terakhir Xiao Lang. Sebaiknya aku lihat sendiri siapa orang ini, ujar Shen Liu kemudian membuka gerbang dimensi, setelah itulah langsung memasuki gerbang dimensi tersebut. Shen Liu langsung mengatur gerbang dimensi tersebut untuk langsung terbuka di benua bintang bagian selatan, jadi dia bisa langsung menemui orang yang mengirimkan pesan jiwa kepadanya dengan cepat. Bagi Shen Liu yang telah menelusuri setiap sudut dan setiap bagian di benua bintang, tentunya sangat mudah baginya untuk membuka gerbang dimensi di mana saja. Dan karena hal itu pula lah tidak mudah bagi orang lain untuk menemukan keberadaan Shen Liu yang selalu berpindah-pindah tempat. Setelah sampai di benua bintang selatan, Shen Liu langsung melakukan pencarian dengan cara mendeteksi asal dari aura orang yang mengirimkan pesan jiwa tersebut padanya. Auranya dari arah sana, gumam Shen Liu sambil menoleh ke arah barat. Tanpa menunda waktu lagi, Shen Liu langsung menghilang dari tempat tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit Shen Liu langsung muncul kembali di bagian barat hutan tersebut. Ketika sampai di sana Shen Liu bisa merasakan bahwa ada begitu banyak aura yang sangat ia kenal berada di hutan tersebut. Ini benar-benar aura dari ayah mertuaku, ujar Shen Liu kemudian menghampiri sumber aura tersebut. Salam ayah mertua, sapa Shen Liu yang tiba-tiba muncul di hadapan Guang Mo. Hahaha menantuku, tidak aku sangka kau masih mengenali orang tua ini, ucap Guang Mo. Yo, adik ipar, apa kabarmu? Tanya Guang Ming. Kakak Ming, aku baik-baik saja, jawab Shen Liu. Semua anggota klan langsung menghampiri Shen Liu. Mereka tentunya merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan Shen Liu, walaupun Shen Liu hanyalah menantu dari klan Dewa Cahaya, akan tetapi mereka semua selalu menganggap Shen Liu sebagai bagian dari mereka. Salam semuanya, sudah lama sekali kita tidak bertemu, sapa Shen Liu. Setelah sedikit mengobrol Shen Liu kemudian langsung mengajak mereka semua untuk ke dunia hampa agar mereka semua bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu keberadaan mereka di benua bintang juga tidak bisa terlalu lama, sebab akan jadi masalah apabila keberadaan mereka di benua bintang diketahui oleh para dewa. Di sebuah bukit yang cukup tinggi,
seorang pemuda nampak sedang tergeletak tak sadarkan diri. Dia adalah Xiao Lang yang terlempar keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu oleh badai ruang dan waktu yang terjadi di lorong dimensi. Tubuhnya penuh dengan luka akibat sayatan angin yang sangat tajam dari badai tersebut. Akan tetapi luka-luka tersebut hanyalah luka ringan yang secara perlahan akan disembuhkan oleh kekuatan semesta. Beberapa saat kemudian datang seorang perempuan dengan penampilan yang cukup aneh. Tubuhnya memang mirip dengan manusia, hanya saja ia memiliki telinga dan juga ekor kucing. Kenapa di sini ada manusia?" gumam perempuan tersebut. Karena penasaran, perempuan tersebut kemudian mendekati Xiao Lang dan langsung mengecek keadaannya. La cukup kaget ketika melihat tubuh Xiao Lang yang berlumuran darah serta terdapat banyak luka sayatan di tubuhnya. Karena bingung harus berbuat apa, perempuan tersebut kemudian kembali ke kota yang tidak terlalu jauh dari bukit itu. Ia kemudian melaporkan apa yang baru saja ia temui kepada penguasa kota tersebut yang ternyata juga seorang manusia yang memiliki telinga dan ekor kucing. Dan tidak hanya itu saja, bahkan semua orang yang ada di kota tersebut juga mempunyai telinga dan ekor kucing. "Salam Yang Mulia Ratu," sapa perempuan itu. "Mao Lin, ada apa?" tanya penguasa kota. "Yang Mulia, aku baru saja menemukan seorang manusia di atas bukit belakang kota," jawab perempuan yang bernama Mao Lin. "Apal, bagaimana mungkin manusia bisa datang ke dunia kita? Apa yang kau lihat itu benar-benar manusia?" tanya penguasa kota kaget. "Benar Yang Mulia, hanya saja dia sedang terluka dan tidak sadarkan diri," jawab Mao Lin. Jenderal Mao Zhan bawa beberapa prajurit dan pergi bersama Mao Lin ke sana. Jika memang dia tidak sadarkan diri, bawa dia dan segera obati. Tapi jika dia baik-baik saja, penjarakan dia, ucap penguasa kota tegas. "Baik Yang Mulia," jawab Jenderal Mao Zhan. Setelah itu Jenderal Mao Zhan langsung membawa beberapa prajurit dan pergi bersama dengan Mao Lin untuk melihat manusia yang baru saja La temui. Ketika tiba di sana, Jenderal Mao Zhan sangat terkejut ketika melihat di atas bukit tersebut benar-benar ada seorang manusia. "Prajurit, bawa dia ke istana," ucap Mao Zhan. "Baik Jenderal," jawab para prajurit kemudian membawa Xiao Lang menuju ke istana kota. Setelah sampai di istana kota, Xiao Lang kemudian dibawa ke sebuah ruangan khusus yang ada di istana. Baik itu penguasa kota ataupun semua orang yang ada di istana sangat kaget ketika melihat yang dibawa oleh para prajurit tersebut benar-benar seorang manusia. Namun dengan segera penguasa kota memerintahkan para tabib istana untuk menyembuhkan lukanya. "Yang Mulia Ratu, apa yang akan kita lakukan dengan manusia ini?" tanya Jenderal Mao Zhan. "Untuk sementara biarkan dia sembuh lebih dulu, setelah itu barulah kita menanyakan bagaimana cara dia bisa sampai di dunia kita," jawab penguasa kota. "Satu lagi, semua orang yang ada di istana ini aku larang untuk menyebarkan berita ini ke kota. Jika tidak maka aku akan langsung menghukumnya," lanjutnya kemudian meninggalkan ruangan tersebut. "Baik Yang Mulia Ratu," jawab mereka semua yang ada di sana. "Prajurit, setelah tabib selesai mengobati manusia ini, kunci pintu ruangan ini dengan rapat dan lakukan penjagaan ketat di luar ruangan ini," ucap Jenderal Mao Zhan memberikan perintah. Chapter 199. Mencari Xiao Lang. Di dalam dunia hampa, semua orang yang ada di sana masih belum mengetahui keadaan Xiao Lang, baik itu Guang Mo dan semua anggota klan Cahaya ataupun Shen Liu dan yang lainnya yang masih berpikiran bahwa Xiao Lang telah meninggal. Di istana Shen Liu, semua orang penting tengah berkumpul di ruang pertemuan sambil menikmati arak untuk menyambut kedatangan Guang Mo dan anggota klan Cahaya. Yang hadir di ruangan tersebut antara lain, ketiga tetua agung Sekte Bulan Sabit, ketiga bawahan Xiao Lang, Luo Li,
Xiao Erlong dan beberapa tetua klan Xiao lainnya. Terima kasih semuanya telah berkumpul. Aku mengumpulkan kalian semua di sini karena untuk memperkenalkan kalian semua kepada ayah mertuaku, ucap Shen Liu memulai pertemuan. Salam tuan-tuan, aku adalah Guang Mo, ayah mertua Shen Liu, ucap Guang Mo memperkenalkan diri. Aku adalah Guang Ming, kakak ipar Shen Liu, ujar Guang Ming. Lalu mereka semua yang ada di ruangan tersebut memperkenalkan diri masing-masing kepada Guang Mo dan juga Guang Ming. Guang Mo juga merasa sangat senang karena bisa mengenal mereka semua, terlebih lagi ketika La mengenal Xiao Erlong yang telah merawat Xiao Lang dari kecil. Lalu La juga merasa sangat kagum dengan calon istri pilihan cucunya yaitu Luo Li. Ia bahkan tidak pernah menyangka bahwa calon istri cucunya adalah wanita yang tidak hanya cantik tapi juga kuat. Ah ya, sejak tadi aku tidak melihat Langer. Di mana dia? Apa dia sedang berlatih? Tanya Guang Mo. Iya itu benar, di mana keponakanku itu? Ujar Guang Ming. Ketika mereka berdua menanyakan keberadaan Xiao Lang, suasana ruangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Guang Mo dan Guang Ming tentunya sangat bingung dengan hal tersebut. Mereka benar-benar tidak mengerti dan mereka bahkan tidak pernah merasa telah salah bicara. Ada apa dengan kalian? Kenapa wajah kalian tiba-tiba jadi seperti itu? Tanya Guang Mo. Kakek, sebenarnya kakak sudah tidak ada lagi bersama kita, jawab Luo Li lirih. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Bentak Guang Mo. Guang Mo tentunya sangat marah dan emosi, pasalnya baru 1 bulan Xiao Lang pergi meninggalkan wilayah suku Cahaya, dan sekarang dia bermaksud untuk mengunjunginya dan menghadiri pernikahan cucunya itu tapi malah mendapatkan berita yang sangat mengejutkan seperti ini. Shen Dian ayah, dia yang telah membunuh Langer, jawab Shen Liu. Shen Dian ke *****T, kenapa dia selalu saja mengganggu keluargaku? Baru 1 bulan yang lalu aku menyelamatkan cucuku dan sekarang dia malah berulah lagi. Ucap Guang Mo marah. Menyelamatkan cucu? Maksud kakek? Tanya Luo Li. Itu benar. Sebulan lalu aku menyelamatkan Langer dari serangan Shen Dian, dan sekarang dia mah. Itu artinya kakak masih hidup. Ujar Luo Li memotong ucapan Guang Mo. Raut wajah semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat senang, dan tentunya hal tersebut membuat Guang Mo kebingungan. Pasalnya baru saja ia mendengar bahwa Luo Li mengatakan bahwa Xiao Lang telah tiada dan sekarang dia malah mengatakan bahwa Xiao Lang masih hidup. Tunggu dulu, apa maksudnya semua ini? Tanya Guang Mo. Kakek, bukankah kau bilang sebulan yang lalu kau menyelamatkan kakak ketika diserang oleh Shen Dian? Tanya Luo Li. Ya itu memang benar, jawab Guang Mo. Kalau begitu kakak benar-benar masih hidup, ujar Luo Li. Tapi kenapa waktu aku menanyakan dia di mana, kenapa kalian malah tidak tahu? Tanya Guang Mo. Ya itu karena kami memang belum bertemu dengan Langer selama 1 bulan ini, jawab Xiao Erlong. Bagaimana mungkin? Padahal sebulan lalu Langer sudah meninggalkan wilayah suku Cahaya dan kembali ke benua bintang, jadi tidak mungkin dia tidak berada di sini, ucap Guang Mo. Suasana ruangan tersebut kembali menjadi hening, mereka semua nampak sedang berpikir tentang situasi saat ini. Jika memang benar Xiao Lang meninggalkan wilayah suku Cahaya sebulan yang lalu di mana dia sekarang, kenapa tidak ada kabar ataupun berita mengenai dirinya sama sekali? Berbagai macam pertanyaan mulai bermunculan di benak semua orang, terutama Guang Mo yang merasa sangat kebingungan. Setelah agak lama mereka semua terdiam, Guang tiba-tiba mengingat akan sesuatu yang telah ia lupakan ketika ia mengirim Xiao Lang ke benua bintang. Tidak, ini gawat, ujar Guang Mo. Ada apa ayah?
Apa yang gawat? Tanya Shen Liu kaget. Ini semua salahku, yang tidak memberitahukan kepada Langer bahwa teleportasi yang aku buat haruslah menggunakan formasi pelindung khusus ciptaanku juga, agar terhindar dari badal ruang dan waktu. Jadi kemungkinannya adalah, Langer masih terjebak di dalam lorong dimensi atau sudah terlempar ke tempat lain atau yang lebih buruk dia terlempar ke dunia yang berbeda, jawab Guang Mo tertunduk lesu. Semua orang yang ada di ruangan itu juga ikut tertunduk lesu, baru saja mereka merasa senang karena mendengar berita bahwa Xiao Lang masih hidup dan bersiap-siap untuk bertemu dengannya, tapi malah sekarang mereka mendengar berita yang sangat buruk dan seperti telah menjatuhkan harapan mereka. Semuanya nampak cukup kesal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Guang Mo, namun mau bagaimana lagi semuanya juga sudah terjadi. Sekarang mereka hanya bisa berusaha mencari Xiao Lang di lorong dimensi atau mencari Xiao Lang di seluruh tempat yang ada di benua bintang. Semuanya tenanglah, setidaknya kita tahu bahwa Langer masih hidup, jadi sekarang kita punya misi baru, yaitu mencari keberadaan Langer di seluruh tempat yang ada di benua bintang serta mencarinya di lorong dimensi, ucap Shen Liu menenangkan semua orang. Semuanya maafkan aku benar-benar lupa memberitahukan hal ini kepada Langer, ujar Guang Mo. Kakek sudahlah, semuanya akan baik-baik saja dan yang terpenting adalah kakak masih hidup sekarang, jawab Luoli. Terima kasih Iyer, ucap Guang Mo. Pertemuan tersebut berakhir cukup cepat karena semua orang telah mendapatkan misi masing-masing. Shen Liu, Guang Mo, Luoli dan ketiga bawahan Xiao Lang memutuskan untuk mencari keberadaannya di lorong dimensi, sementara yang lainnya melakukan pencarian di seluruh tempat yang ada di benua bintang. Para tetua agung dan Xiao Erlong kemudian memberitahukan kepada para pasukan bulan sabit untuk segera melakukan pencarian Xiao Lang. Xiao Erlong juga mengajak beberapa anggota klan tingkat tinggi untuk mencari keberadaan Xiao Lang. Setelah semuanya siap, Shen Liu kemudian membuka beberapa gerbang dimensi yang langsung menuju ke berbagai kekaisaran yang ada di benua bintang. Tidak lupa juga sebelum pergi, Shen Liu memperingati mereka semua untuk tidak pernah terlibat dalam pertarungan atau masalah apapun. Dan jika memang tidak bisa mengelak dari masalah, maka langsung habisi dan jangan sampai ada yang mengetahui identitas mereka. Baiklah, mari kita berangkat sekarang, ucap Shen Liu tegas. Chapter 200. Alam tingkat 3, Alam Bangsa Hewan. Beberapa setelah dirawat oleh para tabib istana akhirnya Xiao Lang sadarkan diri juga. La cukup kaget ketika bangun La sudah berada di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar namun cukup mewah. La kemudian beranjak dari tempat tidurnya dan berniat untuk keluar agar bisa menemui pemilik rumah untuk berterima kasih. Sepertinya aku sudah keluar dari lorong dimensi, tapi sekarang aku di mana, gumam Xiao Lang. Dengan perlahan-lahan Xiao Lang mulai berjalan mendekati pintu, walaupun semua lukanya sudah sembuh tapi tetap saja tenaganya masih belum pulih sepenuhnya. Setelah berada di dekat pintu ia berhenti sejenak untuk mengumpulkan sedikit tenaga, lalu beberapa saat kemudian ia membuka pintu ruangan tersebut. Di luar ruangan, para penjaga sangat kaget ketika melihat pintu ruangan tersebut terbuka. Mereka semua kemudian secara spontan langsung menangkap Xiao Lang kemudian mengikatnya dengan tali. Hei, ada apa ini? Kenapa aku malah ditangkap? Ujar Xiao Lang kaget. Diam kau manusia, kau hanya boleh bicara di hadapan yang mulia ratu, ucap salah satu prajurit. Manusia? Memangnya kalian ini bu? Ucapan Xiao Lang terhenti ketika melihat semua prajurit di hadapannya mempunyai telinga di atas kepalanya mereka serta ekor yang panjang yang melambai-lambai. Apa aku sedang bermimpi, batin Xiao Lang.
Para penjaga tersebut kemudian membawa Xiaolang menuju ke ruang tahta. Ketika berada di sana Xiaolang lagi-lagi dikejutkan oleh penampilan semua orang yang nampak sangat aneh. Mereka semuanya memiliki kuping dan juga ekor yang sama, yang membedakannya hanyalah warna dan juga bentuk ekornya. Xiaolang kemudian mencoba untuk mencerna situasi yang sedang terjadi sekarang. Lah mencoba untuk berpikiran jernih dan mencoba untuk bangun dari mimpi anehnya ini. Namun setelah beberapa saat berlalu entah kenapa semua yang ada di sekitarnya terasa sangat nyata dan sama sekali tidak terasa seperti mimpi. "Manusia, katakan siapa namamu?" tanya Ratu Penguasa Kota. "Sebentar, sebelum itu tolong jelaskan kepadaku apa ini semua mimpi ataukah nyata. Kalau memang ini nyata jelaskan juga kepadaku kenapa kalian sangat aneh dan apa nama tempat ini?" tanya Xiaolang. "Aku akan menjelaskan semuanya padamu, tapi sebutkan dulu namamu." "Ah ya, namaku adalah Mao Lanying," ucap Ratu Penguasa Kota memperkenalkan diri. "Namaku Xiaolang," jawab Xiaolang singkat. Ratu Mao Jianying kemudian menceritakan kepada Xiaolang bahwa sebenarnya dia saat ini sedang berada di alam bangsa hewan, atau yang biasa disebut sebagai alam tingkat 3, seperti namanya di alam tingkat 3 ini sama sekali tidak ada yang namanya manusia. Mao Jianying juga menjelaskan kepada Xiaolang bahwa dia adalah manusia pertama yang telah menginjakkan kakinya di alam ketiga ini. Lah juga merasa bingung tentang bagaimana Xiaolang bisa berada di alam bangsa hewan. Terlebih lagi tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana letak gerbang teleportasi menuju ke alam tersebut. "Jadi sekarang ceritakan padaku bagaimana kau bisa berada di sini," ucap Mao Jianying mengakhiri ceritanya. "Tunggu dulu, apa yang kau katakan itu adalah kebenarannya?" tanya Xiaolang menyelidiki. "Yang aku katakan tadi semuanya benar, lagi pula tidak ada gunanya aku berbohong pada manusia sepertimu," ujar Mao Jianying. Setelah itu Mao Jianying menjelaskan kepada Xiaolang bahwa di alam semesta ini tidak hanya ada alam manusia dan alam dewa saja, akan tetapi di alam semesta ini terbagi menjadi beberapa alam, yaitu alam dewa, alam manusia hewan dan terakhir alam iblis atau yang biasa disebut sebagai alam kegelapan. Selain itu keempat alam tersebut juga biasanya disebut dengan alam tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4. Alam tingkat 1 tentunya adalah alam dewa, tingkat 2 adalah alam bangsa manusia, tingkat 3 adalah alam yang ditempati oleh bangsa manusia hewan dan terakhir, alam tingkat 4 yaitu alam bangsa iblis. Xiaolang masih merasa tidak yakin dengan cerita Mao Jianying, pasalnya selama hidupnya dia sama sekali tidak pernah mendengar adanya alam bangsa hewan, akan tetapi apa yang ada di hadapannya saat ini adalah bukti bahwa semua itu nyata. "Ya ampun, kepalaku jadi sakit karena memikirkan semua ini," gumam Xiaolang. "Aku sudah menceritakan semuanya padamu, sekarang katakan padaku, bagaimana kau bisa sampai di alam kami?" tanya Mao Jianying. "Baiklah, saatnya istirahat dan memulihkan tenaga," gumam Xiaolang. Xiaolang kemudian duduk di sudut dinding penjara sambil memejamkan matanya. Setelah itu Xiaolang langsung berkultivasi untuk memulihkan tenaga dan juga energinya. Ketika ia mulai berkultivasi, Xiaolang bisa merasakan bahwa energi alam yang ada di dunia tersebut terasa sangat hangat dan jauh lebih lembut dibandingkan dengan dunia manusia. Tidak hanya itu saja, bahkan energi alam yang ada di alam bangsa hewan tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang ada di dunia manusia. Xiaolang tersenyum tipis sambil terus menyerap energi alam tersebut. Dalam hatinya dia sangat berharap bahwa semoga saja dengan bantuan energi tersebut dia bisa menaikkan tingkatan kultivasinya. 1 jam kemudian, Mao Lin datang menghampiri Xiaolang dengan membawakan beberapa makanan dan juga minuman untuk Xiaolang.
Ketika Maolin melihat Xiaolang yang berada di balik jeruji besi penjara bawah tanah, Maolin merasa begitu bersalah karena sama sekali tidak bisa membantu Xiaolang, padahal dialah yang telah membawa Xiaolang ke sana. "Tuan, maaf aku tidak bisa membantumu," ucap Maolin. Bersambung. Chapter 201. Kekhawatiran ras. Manusia kucing.